Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir surat Ar-Rahman malam ini sampai di ayat 70. Ar-Rahman ayat 70. Silakan dicek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihinna khairatun hisan. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna khairatun hisan. Di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang baik, bagus. Qila al-muradu khairatun katsiratun hasanatun fil jannah. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan khairat adalah kebaikan, lebih umum. Artinya di jannah itu banyak sekali kebaikan. Pendapat ini dikatakan oleh Qatadah. Ada juga yang mengatakan khairatun jam'u khairah. Kata khairat itu bentuk jamak dari khairah yang artinya al-mar'atus salihah, wanita yang salehah. Dalam hal ini bidadari yang saleh. Al-hasanatu al-khuluq, al-hasanatul wajah, yang akhlaknya bagus dan mulia, wajahnya juga bagus. Qalahul jumhur. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Wa fil hadithi, sementara dalam hadis Nabi SAW mengatakan, annal hural aini yughannin, bahwa bidadari itu bernyanyi dengan mengatakan nahnul khairatul hisan. Ini bait syairnya. Kami adalah wanita-wanita yang bagus dan cantik. Bagus akhlaknya, ya, cantik fisiknya, semuanya bagus. Khuliqna li azwajin kiramin, kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suami-suami yang mulia. Yaitu para penduduk surga. Walihada qara'a ba'duhum fihinna khayyiratun bitasydid. Oleh sebab itu sebagian ulama atau ahli qiraah
membaca dengan kata khayyirat. Kalau riwayat Hafiz an Asim khairat. Di sini khayyirat dengan tasydid. Ya. Taib. Itu makna wanita-wanita yang cantik luar dalam. Fisiknya bagus, akhlaknya bagus. Hisanun, yang bagus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu Allah mengatakan, maka nikmat Tuhan kalian manakah, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan. Jadi informasi ini dari Allah Subhanahu wa taala ini kan belum terjadi nih bagi kita dari sisi kitanya. Tapi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Diberitahukan kepada kita dan ini merupakan nikmat. Maka jangan didustakan. Bismillah. Bentuk pendustaannya seperti apa? Seperti nggak percaya dengan berita tersebut, atau apa? Tidak beramal untuk mendapatkannya. Karena untuk mendapatkan ini dengan apa? Dengan amal saleh, ya kan? Karena itu semua tersedia di jannah, dan jannah itu didapat dengan amal saleh. Ini ada minuman, alhamdulillah, cocok nih. Bismillah. Alhamdulillah, enak. Taib. Sumakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka bidadari-bidadari yang hanya ada di tenda-tenda. Yang hanya ada di tenda-tenda. Ya, tinggal mereka Allah ciptakan untuk tinggal di situ. Ya. Sementara di ayat sebelumnya, ya, di jannah yang levelnya lebih tinggi sebelumnya, fihinna qasiratut tarf. Di dalam jannah terdapat bidadari-bidadari yang menjaga pandangannya. Qasiratut tarf itu bukan melepas pandangan, tapi dia menundukkan pandangan. Jadi wanita cantik itu begitu. Dia nggak lepas pandangan. Cantik akhlaknya itu dia tunduk, gitu. Qasirat itu maksudnya terbatas pandangannya, ya, karena di depan itu banyak sekali ya macam-macam yang menggoda dan sebagainya. Ini wanita yang solehah yang ini jalan pun begini, yang dilihat tuh hanya yang halal baginya, suaminya, anaknya, gitu. Kalau di dunia ya, nah ini bidadari. Ya, qasiratut tarf. Nah, kalau yang di jannah yang ini, hurum maqsuratun fil khiyam. Ya, mereka tinggal di tenda itu. Memang Allah ciptakan untuk tinggal di situ. Wala syakka anna allati qad qasarat tarfaha bi nafsiha afdal mimman kusirat. Dan tidak diragukan bahwa bidadari yang memang menahan dirinya untuk tidak melepas pandangan, dia batasi pandangannya, itu lebih utama dibandingkan bidadari yang memang dia tinggal di situ, terbatasi, ya, di dalam tenda itu. Taib. Wa in kanal jami' mukhaddirat. Ya, walaupun semuanya itu menyenangkan, ya, membuat senang, membuat bahagia, membuat fly, ya, fly. Memang mereka menyenangkan. Kemudian kata Allah tadi fil khiyam, ya, mereka ada di tenda.
Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafah. Sungguhnya di surga itu ada kemah, ada tenda yang terbuat dari intan berlian. Tendanya sendiri dari intan berlian mujawwafah, yang melengkung gitu. Mujawwafah. Tendanya indah sekali. Ya. Arduha sittuna milan, gedenya, luasnya 60 mil, ini lebarnya 60 mil lebarnya segitu, ya panjangnya segitu. Karena kita tahu tenda, ya tenda, mana tenda 60 mil 100 kilo ya, 100 kilometer ya, gedenya loh. Jadi DKI ya. Itu gedenya tenda. Tapi emang manusianya, penduduk jannahnya itu kan tinggi juga, 60 hasta. 60 hasta 30 meteran lah ya. Tapi walaupun 30 meter, 100 kilometer gedenya tenda itu kan udah luar biasa. Intan berlian. Nabi yang bilang nih, hadisnya sahih. Bismillah. Fi kulli zawiyati minha ahlun ma yarawnal akharina. Di setiap sudutnya ada bidadari. Ya. Di mana mereka tidak akan bisa melihat yang lain. Dibuat tenda itu ya untuk satu orang aja. Tapi di setiap sudutnya, saya nggak tahu itu sudutnya berapa, karena nggak disebutkan di sini. Itu ada bidadarinya, di mana mereka nggak bisa melihat yang lain. Yatufu alaihimul mu'minun. Ya. Dan mereka ini didatangi penduduk jannah. Mereka didatangi oleh penduduk jannah. Jadi itu anugerah yang diberikan kepada penduduk jannah. Selain ketika mereka masuk jannah, setiap orangnya dikasih 2, sebagaimana hadis yang lalu. Ya, itu baru masuk. Nah, ternyata di dalam tenda juga sudah ada pasangan-pasangan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka sebagai pasangan di jannah. Wa akhrajahu Muslim bihi wa lafdhuh, dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi innalil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Sungguhnya bagi seorang mukmin, di sini redaksinya seorang mukmin, di jannah sebuah kemah atau tenda yang terbuat dari intan berlian yang indah, satu ya. Satu tenda buat dia. Tuluha sittuna milan, di mana panjangnya 60 mil. Nah ini sebutkan panjang. Di dalam hadis sebelumnya disebutkan apa? Lebar. Panjang kali lebar. Kan begitu namanya, ada ruang kan? Tenda. Lil mu'mini fiha ahluna. Bagi seorang mukmin di dalam tenda itu ya banyak bidadari. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihimul mu'min. Di mana akan didatangi semuanya oleh mukmin itu sebagai pemilik tenda. Masya Allah ya, di jannah. Jamaah, ini kan baru 60 mil loh. Ini masih sedikit, belum lagi nanti ya. Padahal luasnya jannah itu antara langit dan bumi. Baik. Terus juga bagi penduduk jannah yang levelnya paling rendah itu mendapatkan bumi seisinya dikalikan 10. Makanya saya katakan ini baru sedikit ini kan. Baru sedikit. Subhanallah.
Allahu Akbar. Ya, bagaimana dengan yang lebih tinggi lagi? Yang dikenal dengan al-jahannamiyun, mantan penduduk jahannam. Yang pernah mampir jahannam terus dientas dimasukkan ke surga. Mereka ini adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Dapatnya apa? Dunia seisinya dikali 10. Baik. Fala yara ba'duhum ba'dha. Tapi mereka walaupun dalam satu tenda, mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya. Mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Lalu Allah mengatakan, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari tersebut tidak pernah tersentuh sebelumnya oleh manusia dan jin dan manusia. Taqaddama mithluhu sawa'a, dan sebelumnya juga dengan ayat yang sama ya. Illa annahu zada fi wasfil awail biqaulih, hanya saja di surga yang pertama, ini kan yang kedua nih yang diceritakan sini. Yang pertama pada pertemuan yang lalu itu ada tambahan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan mereka bidadari-bidadari itu adalah ya batu-batu rubi yang indah. Baik. Batu-batu mineral itu kan banyak macamnya. Mau yang warna merah, warna ungu, warna apa, indah sekali. Seakan-akan intan permata yang luar biasa. Baik. Kemudian Allah mengatakan muttaqiina ala rafrafin khudrin hisan. Ibnu Abbas mengatakan ar-rafraf al-mahabis. Kata qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa ghairuhuma hiyal mahabis. Qala al-Ala bin Zaid ar-rafraf ala sarir kahai'atil mahabis al-mutadalli. Rafraf yang ada di atas dipan. Mahabis itu kayak apa namanya, penghalang gitu loh. Pernah kan ngeliat kan di apa hotel yang bintangnya banyak itu, ada dipan yang indah terus dikasih apa, jejaring itu. Muhabis itu yang menghalangi. Jadi memang tidur di situ enak, apa dikasih jaring, indah sekali kan. Taib. Hijau warnanya, hisan, bagus. Taib. Jadi menjuntai gitu. Ini misalnya di apa ranjang yang sangat indah, kemudian di atasnya ada rafraf yang nutupi itu jaring-jaring itu, ya kan? Warnanya hijau indah. Nggak kebayang seperti apa. Tapi kalau bentuk umumnya kalau nginap di hotel-hotel yang berbintang banyak itu begitu, yang mahal-mahal itu. Taib. Mahabis. Wa qala Asim al-Jahdari muttaqiina ala rafrafin khudrin. Rafraf di sini wasaid, artinya bantal. Juga mengatakan bantal. Ya, bantal. Dan ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri dalam satu riwayat. Sementara Sa'id bin Jubair mengatakan rafraf adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Lalu Allah mengatakan wa abqariyin hisan. Ada abqari. Abqari zarabi, permadani dari sutra. Zarabi. Ya, seperti dalam surat
al-a'la ya, wa zarabiyu bathutha, permadani yang dihamparkan yang indah terbuat dari sutra. Zarabi, abqari itu sutra, ya, jiyaduha yang terbaik. Sementara Mujahid mengatakan abqari itu dibaj. Dibaj sama sebutan bagi sutra, jenis sutra. Ada abqari, ada dibaj, itu dari sutra. Wa su'ila al-Hasanul Basri an qawlihi wa abqariyyin hisan. Al-Hasan Al-Basri tanya tentang makna abqariyyin hisan. Faqala huwa basatu ahlil jannah. Itu permadaninya penduduk surga. La ubalikum fatlubuha. Ya cari kalian. Carilah. Begitu kata Al-Hasan Al-Basri. Dengan apa? Dengan amal soleh tentunya. Dan juga dari Al-Hasan dalam satu riwayat annaha al-murafiq. Al-murafiq itu yang menemani, yang mendampingi abqari. Baik. Sementara Zaid bin Aslam mengatakan al-abqari ahmar wa asfar wa akhdar. Permadaninya itu warna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Wa su'ila al-Ala bin Zaid anil abqari faqala al-basatu asfalu min dalik. Kata Ala bin Zaid adalah permadani yang paling bawah. Jadi itu kan ditumpuk-tumpuk gitu, bawahnya ada alas, atasnya lagi ada alas, pokoknya indah banget deh, nggak kebayang indahnya. Masya Allah. La ilaha illallah dan seterusnya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Setelah Allah sebutkan semuanya tentang hal-hal yang indah tadi, Allah tutup tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maha mulia lagi maha muliakan. Huwa ahlun ayyujalla fala yu'sa. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk dimuliakan dan tidak didurhakai. Wa yukrama fayu'bad. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk dijunjung, kemudian diibadahi. Wa yushkar fala yukfar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang disyukuri oleh hamba-hambanya, bukan dikufuri, bukan diingkari. Wa ayyuzkar fala yunsa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diingat, bukan dilupakan. Itu makna tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa qala Ibnu Abbas dzil jalali wal ikram dzil azamati wal kibriya. Ibnu Abbas menafsirkan dzul jalali wal ikram itu dzul azamah wal kibriya, yang maha agung dan sombong. Karena yang berhak sombong Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu pakaian Allah. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Makanya manusia nggak boleh sombong, karena sombongan itu pakaian Allah. Kan nggak pantas manusia sombong. Apanya yang disombongin? Dia ciptaan Allah yang kasih anugerah dia, Allah Subhanahu wa taala, terus sombong. Punya siapa? Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan, barang siapa yang menarik pakaianku, yaitu kesombongan, aku akan siksa dia dengan keras. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja kesombongan, karena dia nggak berhak untuk sombong. Ya. Dari sini kita tahu bahwa sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah, ya ngawur, itu nggak benar. Karena sombong dengan alasan apapun nggak boleh. Gitu. Apa yang sombongin? Ya, sedikit pun sombong, ya orang sombong, ya dicegah dia jangan sombong, itu kemungkaran kan. Jangan kemudian disombongin. Nah, apa bedanya antara dia? Dua-duanya kan sama aja. Allahu musta'an. Dari mana dalilnya? Enggak ada dalilnya kayak gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rabi'ah bin Amir, Nabi SAW pernah bersabda, alidzu bidzil jalali wal ikram. Ya, alidzu itu ilzamu, terus meneruslah merengek kepada Allah dzul jalali wal ikram, itu dia. Ya, kita ini disuruh Nabi SAW ngerengeknya itu ke Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun curhatan-curhatan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.